Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Oke, pada hari ini kita akan bahas cara setting equalizer DBX dua channel ya. Ini dua channel. Oke, jadi ini equalizer DBX dengan tipenya 231 ya. Yang ini dua channel. Ada tuh yang satu channel ya. Ada yang 2231 tuh, ada banyak versi juga ya, ada banyak merek tipe gitu ya. Saya rasa kalau di BX ini ya, atau equalizer di BX ini saya rasa udah cukup gitu, tuh mantap untuk sound hajatan juga oke nih ya, apalagi sound rumahan ya kan. Jadi pada hari ini kita akan bahas juga ini apa ya, ini tombol-tombolnya ini ada, ini kalau kelihatannya ada full range range gitu, ada low, ada EQ bypass nih, ini EQ bypass juga ada. Jadi kalau saya rasa kalau ada bacaan low cut ini ya pemotong frekuensi, teman-teman saya rasa udah tahu ya untuk ini. Nah, banyak dari teman-teman ya minta request cara setting equalizer ini gitu. Cara settingnya tuh saya rasa gampang-gampang mudah ya kan. Sebenarnya kita harus tahu dulu frekuensi-frekuensi apa aja ya yang ada di atas ini gitu. Seperti biasa ya kan, ada low, sub low, low mid, cuman dia berbentuk angka gitu. Kalau dia seperti yang di bawah ini crossover, dia saya rasa sudah ketetapan gitu ya. Kita kasih inputnya sekian atau frekuensi sekian sudah ketetapan. Nah, kalau ini dia antara dari ini sama yang satunya itu berkaitan. Jadi mungkin tiga ini ya, tiga tombol ini kita naikin baru berpengaruh satu suara gitu. Nah, kita bahas dikit aja ya. Mungkin teman-teman pemula ada yang lihat video ini gitu. Fungsi dan kegunaan equalizer itu ya. Nah, apa sih fungsi equalizer? Ya, jadi equalizer ini digunakan untuk menyeimbangkan atau meratakan equalizing atau rentang frekuensi keluaran dari audio mixer ya, yang di freeze gitu. Equalizer ini bekerja dengan cara memperkuat boost atau melemahkan cut dalam rentang band frekuensi tertentu gitu. Nah, oke, kenapa dipasang equalizer ya kan? Jadi dalam dunia audio hal ini sudah mencakup penyesuaian respon frekuensi itu untuk sebuah alasan estetika gitu ya, yang sebetulnya untuk menghasilkan suara yang jernih daripada sekadar suara yang flat gitu. Jadi saya rasa mungkin ini penambahan gain gitu ya. Jadi kalau teman-teman menambah ACC ya, menambah ACC semakin banyak, saya rasa itu menambah gain inputan gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Jadi teman-teman harus catat nih range frekuensi ya. Jadi untuk sub atau bass itu dimulai dari 20 sampai 60 Hz. Mana 60 Hz ini ya, 63 nih. Nah, 20 sampai 63 ini adalah untuk rentan bass gitu ya, frekuensi sub. Ya, ini untuk frekuensi sub. Jadi kemudian itu dari 60 sampai 200 itu untuk bass gitu. 60 sampai ini 200 itu bass. Ya, teman-teman bisa dengar nih ya. 63 sampai 200 itu untuk bass gitu. Jadi kalau settingnya itu yang ini sub, 60 sampai 200 itu bass ya. Kemudian dari 200 sampai 600, ini 630 nih ya. Itu adalah frekuensi low mid ya. Low mid 200 sampai ini low mid. Yang ini adalah suara low midnya. Nah, selanjutnya itu ada 600 ke 3 Hz itu mid. Mana 600-nya? 600 ke 3 Hz ini adalah mid gitu ya. Mid. Dan dari 3 kilo sampai 8 kilo itu, 3 kilo sampai 8 kilo adalah upper midnya gitu ya. Upper mid yang ini adalah upper midnya gitu. Baru kemudian yang frekuensi tertingginya itu 8 kilo sampai 20K ini adalah high-nya ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa tahu dulu gitu, untuk
gimana fungsi-fungsi dari frekuensi yang atas ini ya. Nanti untuk gambarnya saya cantumin nanti di sini ya. Saya cantumin nanti di sini, mungkin teman-teman yang nggak ingat ya yang saya katakan tadi. Saya bakal cantumin juga di sini agar teman-teman bisa melihat atau paling enggak ya dicatat atau di screenshot atau gimana lah ya. Karena mungkin penjelasan tadi mungkin kurang bisa ditangkap gitu ya. Jadi cara settingnya itu gimana ya, teman-teman boleh rasain dikit-dikit ya. Dia nggak seperti ini ya, seperti mungkin tune gitu ya, seperti potensi ya, yang kalau kita naikin bassnya dia langsung naik gitu ya, bukan. Jadi dia tuh harus yang saya bilang keterkaitan. Jika teman-teman ingin sub gitu ya, naikkan yang frekuensi ini, kemudian frekuensinya itu dinaikkan juga sampai mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nggak di satu ini ya teman-teman. Yang rentan frekuensi yang saya katakan tadi 20 sampai 63 nih. Ini untuk sub low gitu ya. 63 sampai 200 ini untuk bass ya. Teman-teman ingat yang saya katakan tadi ya, atau mungkin nanti bisa lihat ulang gitu ya. Nah, yang ini untuk bassnya. Nanti teman-teman boleh mungkin bisa dinaikin dulu 63 ya ini ya. 63 nya nanti kemudian sampai 200 ini gitu. Selanjutnya 200 tadi ini ke 800. Ini untuk low mid nya. Jadi teman-teman bisa setting aja gitu ya. Naikin pelan-pelan. Tapi satu pesan dari saya. Frekuensi noise ya, noise itu berada di ini 6,3 K ini ya. 6,3 K. Jadi teman-teman harus cut ini 6,3 K harus di cut ya. Kalau nggak mau sound teman-teman itu storing ya atau noise gitu, banyak dikatakan noise. Nah jadi video ini membahas tentang equalizer DBX. Bukan berarti equalizer DBX ya seperti ini, bukan. Itu nanti tingkat kepresisiannya gitu ya, tingkat kepresisiannya. Mungkin kalau merek ini ya teman-teman sendiri tahu ya, harga mumer gitu ya, murah meriah, tapi ya jos berkualitas juga. Yang di atasan ini banyak gitu ya, dengan harga-harga dan kualitas yang lebih tinggi gitu. Itu nanti tergantung di kepresisian yang diatur gitu. Mungkin nanti dengan menaikkan sedikit frekuensi mungkin udah terasa perbedaannya gitu. Nah teman-teman setting aja gitu ya, setting aja di bagian yang saya sebutkan tadi untuk frekuensi suaranya. Teman-teman boleh settingnya gitu ya, settingnya aja. Nanti udah dapat yang pas gitu ya, udah di stopin gitu ya. Tapi sesuai dengan frekuensi yang saya sebutkan tadi, yang saya kasih range jaraknya itu adalah settingan untuk frekuensi. Jadi kalau udah di tune control itu kan udah ada nama-namanya gitu, frekuensinya udah fixed. Kalau ini enggak gitu, berdasarkan angka tadi. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.